Google. Betul, PGL ya, bukan GPL. Oke. Nah, jadi hari ini sesuai janji Umi, hari ini kita belajar tentang PGL, persamaan garis lurus. Garis lurus. PGL, bukan pegel ya. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang fungsi, kemudian sebelum fungsi kita belajar tentang koordinat kartesius. Nah, kemarin Umi udah kasih spoiler. Apa PGL? PGL itu nanti materinya adalah campuran fungsi ditambah kartesius. Jadi PGL. Ayo loh. Tidak, gitu ya. Jadi yang namanya garis lurus berarti untuk gini, kita mulai dari mengasah logika kita dulu. Untuk menggambarkan sebuah garis lurus, apa yang Umi perlukan? Garis. Iya garis. Iya, untuk sebelum itu, untuk menggambar sebuah garis lurus, Umi memerlukan minimal berapa titik? 2 titik. 2 titik. 2 titik. Pintar. Umi nggak akan bisa menggambar garis lurus dengan 1 titik. Jadi Umi minimal harus mempunyai 2 titik. Masih ingat gimana cara membaca titik di koordinat kartesius? Ingat, insya Allah. Ingat ya, kita recall bentar. Ini titik apa namanya? Min 2, min 2. Iya, min 2, min 2. Yang hitung kan kalau Umi punya ini koordinat titik apa ini? 1,3. 1,3. Pintar. Jadi apa sih Mi garis lurus itu? Garis lurus itu adalah titik-titik yang kita buat dari sembarang 2 titik. Jadi kita punya kumpulan titik-titik yang berdekatan yang kita buat dari sembarang 2 titik. Nah, ini namanya garis lurus. Jadi garis lurus tuh nggak harus tegak, nggak harus horizontal, nggak harus vertikal. Bahkan garis miring itu merupakan garis lurus. Ya, dia kan miring nih, tapi dia garis lurus. Ingat ya, bukan garis bengkok ya. Garis lurus itu yang penting dia lurus. Meskipun dia miring, kalau dia lurus tetap garis lurus. Oke? Nah, jadi kita mau belajar persamaan garis lurus. Kenapa sih, Mi? Apa penyebab asal muasal atau asbabun nuzul kita belajar garis lurus? Jadi, sama kayak himpunan. Kenapa kita belajar himpunan? Ternyata supaya kita bisa mendefinisikan syarat keanggotaan, supaya ketika Umi nanya ke Reno dengan Umi nanya ke Romeo, isi anggota himpunannya itu sama. Itu kan tujuan himpunan, kenapa dia harus terdefinisi dengan jelas. Nah, sama, garis lurus juga sama. Kenapa harus ada persamaan garis lurus? Supaya garis lurus yang Umi maksud dengan garis lurus yang Reno maksud dan yang Romeo maksud dan yang Romi maksud, meskipun kita beda orang, ketika kita harus menggambarkan garis dengan persamaan yang sama, gambarnya sama. Nah, itu tujuannya. Jadi, itu nanti akan dipraktekkan di mana, Mi? Misal nih, kalian kalau misalkan mau tahu cari aplikasinya, grafik persamaan atau grafik fungsi itu adalah praktiknya itu ada di foto kalian. Kalau kalian ngefotokopi atau kalian ngambil gambar lewat kamera, nah itu adalah salah satu penempatan dari grafik. Jadi salah satu aplikasi grafik. Jadi keren banget kan? Jadi kenapa kok hidung kalian bisa ada di situ ketika difotokopi? Bisa tepat di situ karena emang ada persamaannya gitu. Di matematika ada persamaannya. Nah, sekarang sama di persamaan garis lurus kita harus sepakati sesuatu yang bisa membuat misal Umi kasih sebuah fungsi sehingga ketika Abdurrahman gambar, ketika Romi gambar, hasilnya gambarnya sama seperti fotokopi. Oke? Itu tujuan kita. Nah, jadi apa yang perlu kita pelajarin pertama nih, Mi, tentang garis lurus? Oke. Apa ya? Oke. Yang paling terkenal di dalam garis lurus itu disebut sebagai kemiringan. Nah, jadi kalau kita punya garis lurus itu tuh bisa tegak, bisa horizontal, bisa miring. Jadi kita akan membedakan garis lurus itu berdasarkan kemiringannya. Jadi kemiringan itu apa sih, Mi? Kalau di matematika bahasanya, kalau dia miring seperti ini, kita punya kemiringan itu bahasa matematikanya adalah gradien. Kalian kalau misalkan sudah baca buku sebelum masuk
ke Zoom Umi, pasti kalian sudah familiar dengan kata ini, kemiringan atau gradien. Apa gradien? Ya kemiringan. Jadi seberapa miring sih garis itu? Itu kan yang harus kita sesuaikan nih. Jadi kesepakatan atau persamaan ini kan tadi tujuannya supaya gambar Reno sama gambar Umi sama. Nah, berarti Umi harus buat kesepakatan sama Reno. Kemiringan kita tuh harus berapa? Nah, itu yang bisa membuat gambar kita sama atau enggak, gitu kan? Nah, kemiringan. Apa sih kemiringan itu, Mi? Kemiringan itu adalah perbandingan dari jarak dia di tegak, selisih dia di tegak dengan selisih dia di horizontalnya. Jadi gini, kalau Umi tuliskan dalam rumus, gradien itu dituliskan M, kita punya dia adalah delta Y dibagi dengan delta X. Jadi kalau kalian punya sebuah garis yang dihubungkan dengan dua titik seperti ini, gradien itu apa sih, Mi? Kita hitung tegaknya, delta Y itu adalah Y2 min Y1, sedangkan delta X itu adalah X2 min X1. Jadi kita harus tentuin dulu, ini X1 Y1-nya, ini X2 Y2-nya. Nah, maka gradien itu adalah, kalau kalian misalkan dengan gambar, dia adalah panjang ini, panjang yang pink, Umi bagi dengan panjang yang, salah. Panjang yang pink ini, Umi bagi dengan panjang yang merah. Karena tadi kita punya dua titik. Nah, jadi panjang yang pink itu berarti kita lihat di sini, Y2 min Y1. Berarti kita punya Y2-nya itu 3, Y1-nya negatif 2. Coba dihitung panjang pinknya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi 3 dikurangi negatif 2 itu adalah 5. Kemudian X2 min X1. X2-nya adalah 1. Kemudian X1-nya adalah negatif 2. Jadi kita punya 1, 2, 3. Kita punya 3. Jadi gradien atau kemiringan, biar kita bisa sama, siapapun yang gambar, kemiringannya harus terhitung. Jadi harus ada standar menghitung kemiringan. Nah, itu yang dinamakan dengan mencari gradien. Jadi gradien itu dicari dari delta Y dibagi dengan delta X. Jadi kita punya selisih ini, Y2 min Y1 dibagi dengan X2 min X1. Sampai sini, bingung? Bingung, Me. Bingung. Iya, Oke, Mi. sekarang Apa? sekarang Umi punya garis di titik ini dengan titik ini. Umi tanya, berapa gradiennya? Umi punya garis di sini dengan di sini. Umi tarik garis di situ. Pertanyaannya, berapa gradien garis yang warna biru yang baru Umi gambar? Misal Umi namain lah garisnya garis G. Berapa gradien garis G? Ini garis F lah Umi namanya. Berapa gradien garis G? Ini gradien garis F, MF. Sekarang Umi tanya, berapa gradien garis G atau MG? Berapa? 5/1. 5/1. 5/1. Nah, itu bisa. Dong. Katanya bingung. 5%. Iya, gradiennya adalah Ragu aja. 5. Ragu. aja. Oke. Jadi itu menentukan gradien. Nah, coba Umi kasih satu lagi. Tentukan gradien garis yang warna merah. Umi buat ya. Garis yang, sorry. Umi buat garis yang warna merah itu seperti ini.
Nah, titiknya yang Umi sorot, titik ini dan titik ini. Oke. Berapa gradien garis yang warna merah? Umi kasih nama garisnya garis H. Garis H, gradiennya adalah 6/3. 6/3. 6/3. Ingat rumus gradien awalnya apa? Rumus ya. Y2 min Y1, Kalau nggak X2 6/2, min 6/3. Coba, berarti ini berapa titiknya? Yang ini titiknya berapa? Koordinat titik yang ini? 6,-3. 6,-3. Yang atas? 3,3. 3 ini. 3,3. Terus MH-nya berarti 3,0 Y2 minus Y1 per X2 X2 minus 2 minus X1. 3,0 Nah, sekarang lihat di sini. Y2 min Y1 berapa? Y2-nya mana? Yang X1 mana dulu deh? Yang bawah X1 Y1 apa? X2 Y2? Yang mana yang kalian mau yang 1 Y1-nya? Yang bawah apa yang atas? X1-nya yang bawah. Yang bawah. Oke, ini Yang X1 bawah Y1. X1 Y1. Berarti ini X2 Y2. Y2. Berarti Y2 min Y1 berapa? 3 dikurangi X2. min 3. 3. Terus yang bawah 6. 6/3. 3,6 berarti. yang bawah 6. 6 min 3. X2 dulu dong. 3 3 kurang Dikurangi. 6 ya. 3 kurang 6. Kurang 6. Min 3 berarti. berarti kita punya 6/3. 6 per negatif. Negatif 3. Jadi ini negatif 6/3. Oh, ternyata setelah kita tahu contoh yang garis H ini, nggak semua gradien itu nilainya positif. Ada loh gradien yang nilainya negatif. Kayak mana nih ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah gradien itu bergeraknya dari kiri atas ke kanan bawah. Kemiringan garisnya dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi ciri-ciri garis yang gradiennya negatif itu bentuknya mirip-mirip sama H ini mujurnya apa ya? Jadi dia dari kiri atas ke kanan bawah, sedangkan kalau yang positif dia dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, jadi beda. Yang min itu bukan yang 3 yang merah ini gradiennya negatif. Ya kan Umi kayak gini kan, min 6/3 berapa? Min 2, gitu kan? Boleh kan? Iya. Umi bikin kayak Boleh. jadi ini hasilnya adalah min 2. Gini kan? Apa? Nah, jadi kita punya gradien negatif itu yang sebangsa, setanah air, dan sefamily sama si H. Sedangkan yang biru itu yang gradiennya positif. Jadi bisa kebayang ya kalau misalkan kalian sepintas ngelihat garis kok dia itu condongnya itu mirip si H dari kiri atas ke kanan bawah, berarti kalian bisa tebak, oh jawabannya ini pasti gradiennya negatif. Maka kalian bisa coret tuh, kalau di ABC-an semua jawaban yang gradien positif itu bisa kalian eliminasi. Berarti tinggal yang, oh yang negatif-negatif nih, yang jawabannya, gitu kan? Nah, jadi ini bisa buat trik ketika ngerjain soal. Ketika kalian lihat gambar, grafik fungsi, grafik persamaan garis lurus, terus ngelihat dia condongnya seperti H ini, berarti dia pasti gradiennya negatif. Tapi kalau misalkan seperti F dan G, dia dari kanan atas ke kiri bawah, berarti dia positif. Oke. Nah, Mi, kalau tegak gimana, Mi? Kalau tegak banget, Mi, pokoknya, Mi. Nih, misal Mi kasih contoh garis warna hijau,
Di sini tegak ya. Gradiennya berapa, Mi? Ini Umi kasih FGH L deh, garis L, warna hijau ini. Nah, kalau gradiennya tegak vertikal seperti ini, maka gradiennya ML sama dengan ML sama dengan Nol. 0. Kebayangkan kalau ke sini negatif, ke sini positif, berarti kalau tegak nggak negatif, nggak positif. 0, ya kan? Nah, jadi kita punya seperti itu. Tapi kalau rebahan, oke, kalau rebahan, kalau secara horizontal gini ya, Umi kasih warna pink deh. Dia rebahan garisnya. Nah, misal Umi kasih ini garis K. Nah, garis K ini gradiennya berapa, Mi? MK ini gradiennya tidak terdefinisi. Kenapa, Mi? Karena nanti dia akan membentuk bilangan yang penyebutnya 0. Ya. Jadi kalau horizontal gradiennya tidak terdefinisi, kalau vertikal dia gradiennya 0, kalau miring ke kanan atas dari kiri kanan atas ke kiri bawah positif, kiri atas ke kanan bawah negatif. Dan dia rumusnya seperti ini. Delta delta Y per delta X sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sampai sini bisa dimengerti? Berarti garisnya harus miring ya, Umi. Ya bisa tegak gitu. Jadi garisnya harus miring. Harus miring ya, Mi. Nggak bisa Harus tegak miring. kayak sama horizontal ya, Mi. Harus miring. Oh, Harus boleh miring ya, horizontal tapi gradiennya tidak terdefinisi. Jadi nggak ada nilai gradiennya. Kalau garis lurus yang horizontal gradiennya tidak terdefinisi. Itu aja. Oke. Oke, kalau misal kalian paham, coba lihat beberapa soal ini. Umi ada 3 soal, jawab dengan cepat ya. Berapa gradien dari gambar ini? Sebentar, Umi cari dulu soalnya. Mana sih grup kalian? Cari dulu. Tenggelam. Grup kalian udah tenggelam, kok keren banget kan Umi, betapa sibuknya Umi kan. Betapa sibuknya Umi, grup kalian udah tenggelam entah kemana. Ya. Ayo jawab cepat, lihat di grup WA kalian, Umi kirimkan ada 3 gambar, coba cari tahu berapa gradiennya. Yang pertama, gambar yang pertama, yang paling kiri, berapa gradiennya? Yang paling kiri, berapa gradiennya? Dia gambarnya seperti ini ya. Aduh, nggak pas lagi punya Umi. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini. 5,1. Kemudian ditarik ke negatif 1, 2, 3, 4, negatif 4, negatif 3. Nah, ke sini. Nah, lihat di sini kalau Umi panjangin garisnya ya. Umi panjangin garis ini. Nah, Umi panjangin. Jadi di sini ada 5, 4, 5,1. Kemudian di sini Umi punya 4,3. Oke, berapa gradien dari garis lurus ini? Yang paling kiri, berapa gradiennya? Halo, kok menghilang ini? Anak-anak Umi kemana ini? Pada nggak ngerti ini Mi kayaknya. Lagi nyari nih. Lagi nyari, Mi. Lagi Dicari nih. Saya mau ketemu nih, minta. Bentar lagi Satu ketemu. kurang dari satu Wah, tadi. keren.
Hening banget. Tak kira Umi ditinggal tidur, tak? Apa ditinggal pergi, tak? Mengalami. Hening ketika Umi kasih saran. Tiba-tiba menghening. Ayo, yang paling kiri apa jawabannya? Lima per 8. Ya, Mi. 5 per Berapa 8, sih? Mi. 5 per 8. Oke. Gradiennya 5/8. adalah 5 per 8. Dapat dari mana 5 per 8? Dari Karena min Lihat situ titik. kan Ini 1,5 1 kurang Nah, yang ya ini gitu. 5. 5, Itu tuh minus 1,5. minus 4, 4 min. Minus Mana 3. yang jadi X1 Y1? Yang atas apa yang bawah? X1 yang bawah, 1 itu bawah. 1 Y1 bawah. Oke. Yang atas berarti X bawah. ya. Ya, 2. Dan Y2. Oke, berarti M-nya 5 dikurangi Dikurang min 3. Minus 3. 3 dibagi 1 dikurangi minus 4. 1 dikurangi Min 4. 4. Oke, berapa hasilnya? 5 tambah 3 dibagi Tambah 5. 5. 3 ditambah 1 tambah 4. 1 tambah 4. Tambah 4. berarti 8 per Balik 5. ya. 8 per 5. 4 5 4. Tadi siapa 8 yang per jawab 5. 5 per 8? Kembali. Balik. Maaf, Mi. Yang aku Kembali. ingatnya Ya. X1. Ya, Mi, ingatnya itu Yang depan ini, Mi, dulu. balik, Mi. Ingat, Jadi ingat, satu Umi. per Umi, yang Enggak, pertama ini saat sih. Umi ngejelasin apa? Ini adalah penjumlahan antara perbandingan antara vertikal dengan horizontal. Jadi kita Horizontal. jumlahin dulu ini. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berarti M-nya adalah 8 per 1, 2, 3, 4, 5. 8 per 5. Selesai. Ya kan? Nah, kalau miringnya beda, kalau misal Umi punya lagi miringnya ke sini, nah itu baru nanti kita punya dia negatif ke ini. Ini dihitung juga 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3. Berarti ini gradien ini adalah negatif 4 per 3. Gitu. Cara mudahnya gitu. Oke? Tahu kan cara cepatnya? Hitung aja. Tapi kalau dari kiri atas ke kanan bawah dia negatif, kalau dari kanan atas ke kiri bawah dia positif. Oke, sekarang coba cek gambar yang tengah. Berapa gradiennya? Umi akan gambarkan yang tengah. 2 per 9. Gambar di sini. Gambar yang tengah itu 2/9 Umi punya dia di titik 2, 3, 4, negatif 4 sama 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gini ya gambarnya. Tuh kan Umi bisa gambar sama kayak yang ada di WA. Itu fungsi dari apa namanya Sama. persamaan. Oke. Umi punya seperti ini. Nah, sekarang gradiennya berapa ini? 2 per 9. Cara cepat gradiennya 2 adalah per 9. 2 per 9. 1, 2 2, per iya, 9. 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 per 9. Wow. Udah paham? Udah paham, Mi. Oke, yang paling kanan, yang terakhir yang paling kanan. Udah pusing. Berapa ya. yang paling kanan? Umi punya seperti ini gambarnya yang paling kanan. Negatif 6. 2, 3, 4. Berapa? Berapa ayo? Yang paling kanan 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 6,9 bukan? Nih, kayak gini. Berapa ini? Negatif 6. M-nya berapa ini? 3 apa? Y-nya 3. M-nya adalah negatif yang pasti ya, nggak mungkin positif. Siapa Iya, yang jawab negatif positif? 6.
Ayo ngaku, siapa yang mau dia positif? Ayo. Nggak ada ya, pasti negatif. Insya Allah nggak ada. Terus habis itu apa yang kita lakukan? Hitung vertikalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah, berarti 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Negatif 6 per 9. atau biasa kita sederhanakan jadi negatif 2 per 2/3. Udah gini Iya. caranya. Cara cepat. Ini cara ngitung cepat ya, Mi. Oh, iya, Oh, bintang mantap. cepat. Ngapain Saya kira susah sudah kalau tadi matematika? Dibulatin ya, Mi. Dibulatin Gimana, ya. Salih? dibulatin Dibulatin. Ya kalau mau Dibulatin, disederhanain dibulatin. sederhanain. Disederhanain. Itu disederhanakan. Iya, kalau dibulatkan jadi bilangan bulat dong. Oke, Udah gini aja. disederhanakan. Udah, Nah, itu mau aja. diapain Gampang lagi? Ya udah kan? Udah, ya udah. Ya selesai. Oke. Udah selesai, yeay. Yeay. Oke, itu untuk gradien. Ingat kalau baru kenalan berarti baru tahu yang baik-baiknya. Kalau udah kenal lebih jauh, Langsung baru mematikan. kenalan Oke. buruknya. Oke, sekarang kita move on ke permasalahan selanjutnya. Oke, sekarang dengan gradien, Umi sama Reno bisa membuat garis dengan kemiringan yang sama. Misal, Reno tolong dong bikin garis dengan gradiennya itu positif 1. Oke, maka Reno misal bikin kayak gini. Ini gradiennya positif 1 enggak? Ternyata Umi minta Evan nih, Evan, bikin dong gradien positif, garis yang gradiennya positif 1. Oke, lalu Evan bikinnya seperti ini. Seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Salah, punya Evan agak geser. Ini enggak positif 1. Salah, ding. Bener yang tadi. Oke, Umi punya dia. Nah, terus Evan itu bikin seperti ini. Ya, Evan bikin yang kayak gini. Nah, terus Umi bisa salahin mereka enggak? Pertanyaan Umi. Umi tadi perintahnya apa? Evan, Reno, bikin dong gradien yang bentuknya apa? Kemiringannya positif 1. Sekarang kita buktikan. Garisnya Reno yang pertama, garis Reno yang di sini. Oke. Berapa gradien ini? Gradien garis ini misal ini Umi kasih R, ini Umi kasih garis E. Reno, Evan. Yang garis Reno berapa gradiennya? Coba dihitung. 7/7. 7/7 berapa? 1 kan? 7/7 1. 7/7 1 lah. 7/7 1 7/7 kan? Nah, sekarang coba lihat garisnya 6/6. Evan. Gradiennya berapa? 6 itu berarti 1. 6/6. Berapa gradiennya? 6/6. 6/6. Nambah Berapa? 6/6. 1. 1 juga. Iya, 1. Iya. Ini katanya 6/6 ya, 1 tadi juga, kalau ya? kita belajar persamaan garis lurus, kita bisa membuat seperti fotokopi, nih, bisa membuat sama persis garisnya gitu kan. Tapi kenapa punya Evan sama Reno sama-sama kemiringannya 1 tapi letaknya beda gitu kan? Enggak tahu. Nah, inilah ternyata tahu gradien aja belum cukup buat gambarin yang sama persis gitu maksud Umi. Ternyata cuma cuma tahu gradien doang itu belum bisa menggambarkan garis yang sama persis letak dan posisinya. Jadi dia baru bisa gambarin yang sama kemiringannya atau garis-garis yang sejajar. Nah, di sini Umi akan kasih tahu rumus umum dari persamaan garis lurus. Nah, akhirnya kita sampai ke yang ditunggu-tunggu, rumus umumnya. Jadi garis lurus itu dinyatakan sebagai Y sama dengan Fx. Tahu Fx apa? Fungsi
F Nah, ya. ya fungsi Ya, F. masuk dia fungsi. dimisalkan sebagai fungsi. mx plus c. Jadi apa itu m tadi? M apa M? Gradien. Adalah M gradien. itu gradien. Sedangkan c apa c? C adalah Konstan. konstanta. Apa Konstan. sih ini C itu? Nah, perhatikan di sini. Ketika Umi punya gambar garis yang punya Reno ini adalah garis untuk Y sama dengan gradiennya 1, C-nya kita nggak tahu, gitu kan? Nah, jadi secara umum garis lurus rumuskan sebagai Y sama dengan MX plus C, di mana M-nya gradien dan C-nya adalah konstan. Nah, jadi di sini garisnya Reno dan Evan ternyata ketika kita selidiki rumusnya beda. Rumus Y sama dengan MX plus C-nya beda. Mana Mi bedanya? Perhatikan di sini. Kayak mana cara mencari C-nya? Nah, perhatikan cara nyari C-nya. Kalau Umi punya gambar seperti ini, maka kita gimana cara nyari C-nya? Nah, kita harus tahu satu titik. Nah, selain gradien, berarti kita harus tahu sembarang satu titik pada garis ini. Nah, jadi kalau misalkan mau gambarin garis lurus yang benar atau persamaan garis lurus yang lengkap, selain tahu gradien, kita butuh tahu satu titik. Nah, di sini misal Umi punya titiknya ini, 1,1. Nah, ini bisa Umi tulis X1, Y1. Kok X1, X1 sih? X1, Y1. Oke, X1, Y1 di sini. Nah, syarat kita bisa membuat persamaan garis lurus, tadi selain punya gradien, kita harus minimal tahu satu titik. Buat apa, Mi? Buat dimasukin ke rumusnya. Jadi rumusnya itu Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Jadi gimana cara nyari persamaan garisnya Reno? Persamaan garisnya Reno dapat dicari dengan Y minus berapa? Y1-nya? Y minus 1. 1 Minus 1. sama dengan M-nya berapa? M-nya Reno? Garisnya R? 1, ya kan? M-nya 1 dikali X Minus 1. minus 1. Oke, berarti kita punya Y minus 1 sama dengan X minus 1. Berarti Y-nya sama dengan berapa? X minus 1 ditambah 1. 1. Berarti Y sama dengan X. Jadi rumus garis R ini adalah Y sama dengan X. Sedangkan garisnya Evan, satu titik, coba ambil sembarang satu titik. Kita punya, misal Umi ambil titik ini. Titik apa ini? Titik apa ini? 3,0. 3,0. Maka Umi punya Y minus Y1-nya, ini kan Y1, X1 nih. Maka kita punya Y minus Y1 sama dengan M kali X minus X1. Maka kita punya Y minus 0 sama dengan M-nya Evan berapa? 1 dikali X minus X1-nya 3. Berarti kita punya Y sama dengan X minus 3. Apa yang terjadi di sini, Mi? Ternyata persamaan garisnya Evan dengan Reno berbeda. Nah, tapi kalau misalkan mereka Umi perintahkan, coba Evan bikinin Umi garis Y sama dengan X minus 3. Coba Adis bikinin Umi garis Y sama dengan X minus 3. Maka niscaya garis yang mereka temukan akan sama persis. Jadi tahu gradien aja nggak cukup, butuh satu titik. Jadi Umi kalau misalkan mau bikin garis yang sama persis dengan kalian, berarti Umi butuh ngasih tahu kalian apa? Gradien dan satu titik. Oke. Jadi hari ini kita belajar itu. Tadi kita belajar, oke, kita kesimpulan ya karena udah 4 menit lagi.
kita kesimpulan. So, kesimpulannya kita belajar apa itu gradien? Gradien. Gradien Garis. adalah garis miring. Garis miring. Garis. Kemiringan. Iya, nggak lurus. Kemiringan. Miringan. Kemiringan ya. Garis miring Apa kemiring. rumusnya? Apa simbolnya? Gradien disimbolkan di matematika sebagai M. M. miring. M. Oke, apa rumusnya? Miring. Oh, Rumusnya X1. M dengan delta Y bagi delta Oh, S. yang Adalah itu iya. delta Y dibagi Dibagi delta Bagi delta X. delta Delta X X sama dengan Y sama dengan Y. dua min dua 2 min per X1. 2 min Y1 X2 min dua min X1. S1. Oke, perhatikan di sini ya summary-nya ya. Oke, itu M. Sekarang M itu akan bernilai negatif ketika gambarnya yang mana? Yang ini M negatif Dari- atau yang ini yang M negatif? Kiri atau Yang kanan? kiri, yang kiri. Yang kiri, kiri. Negatif. Yang kanan Positif. Positif. Kiri ke kanan kalau Umi negatif. punya lurus gini, 0. nya sama dengan Nol. Oke, itu udah paham ya. Kemudian setelah tahu Insya gradien, Allah. kita bisa tahu PGL. Apa persamaan umum PGL? Y sama dengan Sama dengan M Sama X dengan X plus MX plus plus konstanta. plus C. Oke, kemudian selanjutnya ketika Umi diberikan gradien M dan 1 titik X1, Y1. Maka persamaan garis lurusnya gimana bentuknya? Y min Rumusnya? Y1 Y min Y1 sama dengan Y min Y1 M Dengan M. dikali X minus M Dikali X X min X. satu. Oke, sampai sini bisa dipahami tentang persamaan garis lurus? Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Oke. Ya, bismillah ya. Bismillah. Oke. Itu Ada untuk dua. kesimpulan kita belajar hari ini. Jadi kita belajar gradien, PGL, dan juga rumus persamaan garis lurus untuk diketahui M dan juga satu titik. Oke, berarti udah punya 3. Masih ada banyak nggak, Mi? Kita kemarin Umi janji garis lurus berapa pertemuan? 2 pertemuan ya? 2 Terus Oke, pertemuan. 2 pertemuan. 2 pertemuan berarti Berarti selasa dua nanti kali. kita selesai ya persamaan garis lurus. Langsung UHA loh. Oke, kalau kalian penasaran sama latihannya, kalian bisa screenshot soal habis ini. Oke. Ya, ini Oke. tipe soalnya. Wow. Coba screenshot tipe soal 1. Sudah. Mi jelasinnya apa kok Sudah. keluarnya apa sih, Mi? Ada. Kok Tipe beda? soal 2. Kok beda, Mi? Kok sih? Gimana sih? Bentar. Kok beda? Waduh, Nah, kacau. ini Nah, Itu ini kacau sama ini. persamaan garis lurus yang memiliki Enggak. gradien Oh, kalau setengah ini dan melalui bisa titik ini. 2,1. Ini Ini Itu stiker kan? saya yang oke. Kalau yang mirip-mirip. bawah ini bisa ini. Yang bawah bisa, yang atas nggak bisa. Ini tiga-tiga. Oke, Yang tipe 2, Matematika kayak gitu. ini tipe 3. Nah, kalau kayak gini Nggak apa ada. Aduh, sih? ini lagi. Nah, ini. Bisa semua. Ini Nah, ini. Kalau ortonomi bisa pasti. Oke, silakan screenshot. Lumayan buat latihan soal pekan ini. lumayan Kalau bisa gabut remedial kerjain. Soal lumayan. Bagi Yang SSN-nya. satu Mi coba lihat Mi. lumayan. Oh, nomor 1. Bentar, nomor 1. Nomor 1. Bagi SSN-nya. Dan pelit. Males. Udah, nomor 1 udah. Udah Mi. Nomor 2, Terus saya kirim. nomor 3. Kayak gampang kan soalnya? Gampang. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Kayaknya bisa persiapan remedial dulu. Amin, gampang banget Mi. Ya. Amin. Gampang banget Oke, buat remedial. sampai di sini. Pahim tuh? Fahimna. Wah, Fahimna. Fahimna. Kau bisa tahu kalian bakal jawab Fahimna ya? Oke, Ketahuan. ketahuan. Oke. Karena ya mengerti-ngerti aja Mi.
Ya, Ngerti apa mengerti sih? aja. Masa mau jawab nggak ngerti? Iya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa jawabannya. Mau nanya juga mau nanya Yang apa? nggak ngerti nanti panjang kali lebar lagi. Bingung nanti mau Nah, nanya. Mi Udah nggak habis yang ngerti, ada nanya. bukunya, Mi. Wah, nggak ngerti juga apa yang mau ditanyain. Iya. Jadi apa yang Jangan mau nggak ditanyain? ngerti, apa yang Gimana sih, ditanya? Bang? Oke, jadi itu ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan nanti dilanjut dengan ngerjain soal atau tanya ke Umi langsung lewat chat juga boleh. Jadi pelan-pelan insya Allah bisa. Tadi kenapa Umi bilang yang namanya kenalan itu semua baik-baik aja kan? Tadi kalian udah kenalan sama PGL, terus lihat soalnya ini apaan nih gitu kan? Ya, seperti itulah ya. Jadi Mungkin seolah-olah. Tapi nanti kalau udah Umi bahas, kalian pasti oh gitu doang Mi. Oh jadi gitu doang Mi. Jadi sebenarnya kalian bukan nggak bisa, tapi sulit untuk berusaha biar jadi bisa gitu. Nah jadi yang perlu digunakan adalah logika kita. Jadi ke dalam mengerjakan soal, diasah logikanya, jangan diasah hafalannya. Karena di matematika hafalan nggak terlalu diperlukan kok, Soli. Umi nggak harus hafal, bahkan Umi nggak hafal semua rumus di matematika. Tapi ketika ngelihat soal, kita tahu kapan kita gunain rumus tersebut. Itu lebih penting. Di matematika, fisika itu lebih penting daripada kita ngehafal contoh soal dan pembahasannya, oke? Nah, jadi beda antara teknik belajar ketika kalian ngehafal sama teknik yang gunain logika. Asah aja logika kalian. Kalau ketika kalian udah bisa, insya Allah untuk semua soal kalian bisa terapin itu. Padahal Umi cuma ngasih sedikit, kalian bisa tahu banyak. Itu kalau logikanya udah terasa. Gimana cara ngasahnya, Mi? Coba latihan 3 soal 1 pekan. Haha. Oke, itu aja mungkin dari Umi. Umi cukupkan. Mohon maaf apabila Umi ada bahasa yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga di Jumat berkah ini, ada Jumat berkah biasanya Archer ya. Di Jumat berkah Iya, ini tadi di masjid. kalian mudahkan dalam belajar, dimudahkan dalam menuntut ilmu, dan nanti ilmunya bermanfaat buat kalian. Ingat doa pagi kalian minta sama Allah, ya Allah manfaatkanlah ilmu yang kau ajarkan padaku dan ajarkanlah aku ilmu yang bermanfaat untukku. Jadi jangan sampai doa itu hanya jadi kayak sebuah peribadatan ritual yang kalian nggak pengen diaplikasikan ke diri kalian. Jangan kayak gitu ya. Jadi itu aja mungkin nasihat Umi untuk Jumat ini. Umi cukupkan. Hayan tatim darsana biqiraatil hamdalah wa doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, jazakumullah khair, and special thank buat Abdurrahman, Reno, Eva, Salman, Romeo, Romi. Makin banyak nih, Aska, Raka, Afnan, Aufa, Adit, Afnan Semua Kamil, ngidupin Diandra, kamera. Gana, Atta, ada yang baru ngidupin juga nih. Oke. Umi Tidur, tutup. Afnan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.